Selamat pagi semua, kami kelompok 1 dari kelas B7 jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Victor P. Kalengkong, SE, MSI. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang saling bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang fungsi pengendalian organisasi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam presentasi materinya. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah sebuah proses memantau dan mengarahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pengendalian dilakukan dalam bentuk tata laksana yaitu manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain. Pengendalian merupakan fungsi manajemen di mana pemimpin ada di pusat aktivitas, pemantauan, dan pengarahan. Terlepas dari banyaknya cara untuk membuat konsep pengendalian, komponen berikut bisa diidentifikasi sebagai pusat fenomena. Yang pertama A. Pengendalian adalah proses, kemudian B. Pengendalian melibatkan pemimpin, kemudian C. Pengendalian mencakup pengukuran kinerja, kemudian D. Pengendalian melibatkan standar, E. Pengendalian terjadi di dalam organisasi, kemudian yang terakhir F. Pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai. Penetapan pengendalian sebagai proses berarti pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait, yang mengubah input dan output. Proses menyatakan bahwa pelaksanaan kinerja yang dicapai harus sesuai dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Hal ini menekankan bahwa pengendalian itu tidak bersifat linear dan bukan serangkaian aktivitas satu arah, tetapi merupakan aktivitas yang interaktif. Kemudian pengendalian melibatkan pemimpin. Bukan sifat yang ada di dalam diri pemimpin, tetapi suatu transaksi yang terjadi di antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin ada di pusat perubahan dan aktivitas kelompok. Pemimpin memiliki kekuasaan untuk menegakkan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Pengaruh adalah elemen penting kepemimpinannya. Tanpa pengaruh, kepemimpinan tidak eksis. Seorang pemimpin tidak dapat mengendalikan masa definisi dan deskripsi pengendalian. 35 lalu. Tetapi dapat menghindari kesalahan-kesalahan di masa mendatang dengan cara mengambil tindakan-tindakan pencegahan. Pengendalian mencakup pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah membandingkan antara pelaksanaan kinerja yang dicapai dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai, Dasolen dan Dasein. Penetapan standar adalah elemen penting pengukuran kinerja. Tanpa penetapan standar, pengukuran kinerja tidak mempunyai tolak ukur. Semua angka dan laporan yang digunakan untuk pengendalian harus dalam lingkup kinerja standar yang dipersyaratkan dan juga kinerja yang lalu. Maksud perbandingan tidak hanya untuk menemukan deviasi atau kesalahan, tetapi juga untuk memungkinkan pemimpin untuk memprediksi hasil yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Pengendalian melibatkan standar. Standar dapat berarti kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan. Standar juga dapat berarti kriteria minimal tentang kualifikasi kinerja yang harus dicapai. Sebuah standar dapat dikembangkan dengan cara sendiri-sendiri atau unilateral, misalnya oleh suatu perusahaan, organisasi, militer, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya, Plunkett dan Adner mendefinisikan standar adalah pedoman atau tolak banding yang ditetapkan sebagai dasar untuk pengukuran kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya, kualitas, atau kinerja. Secara kuantitatif dan kualitatif, standar harus merupakan pernyataan mengenai hasil yang diharapkan yang tepat, eksplisit, dan formal. Pengendalian terjadi di dalam organisasi. Organisasi adalah konteks di mana pengendalian terjadi. Pengendalian termasuk aktivitas untuk memeriksa, memantau, atau mengarahkan kinerja anggota organisasi yang memiliki tujuan bersama.
Bisa saja ini merupakan kelompok tugas kecil, sekelompok komunitas, atau sekelompok besar orang yang mencakup seluruh organisasi. Pengendalian adalah tentang seorang pemimpin memeriksa, memantau, atau mengarahkan kinerja anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja anggota organisasi tersebut diperlukan agar pengendalian terjadi. Jika organisasi hanya membuat satu produk dan atau jasa, maka organisasi memiliki desain definisi dan deskripsi pengendalian 37 organisasi yang sederhana, sehingga para pemimpinnya dapat menegakkan pengendalian dengan sistem yang minim dan sederhana. Tetapi, sebuah organisasi yang memproduksi banyak produk dan atau jasa, maka desain organisasi menjadi rumit, serta perlu menegakkan pengendalian yang memadai. Pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai. Pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai menekankan kebutuhan bagi pemimpin untuk bekerja sama dengan anggotanya guna mencapai kinerja yang seharusnya dicapai. Penekanan pada mutualitas standar mengurangi kemungkinan bahwa pelaksanaan kinerja yang dicapai banyak menyimpang dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Hal itu juga meningkatkan kemungkinan bahwa pemimpin dan anggotanya akan bekerja sama sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Pengendalian pada gilirannya membantu mengurangi biaya dan meningkatkan output. Seperti yang disadari, organisasi di mana sistem pengendalian yang efektif bisa menghilangkan pemborosan, menurunkan biaya tenaga kerja, memperbaiki output per unit input. Tahapan atau proses dan pentingnya pengendalian. 1. Tahapan atau proses pengendalian. Proses pengendalian terbagi menjadi 3 proses, yaitu A. Penetapan standar, B. Pengukuran kinerja, C. Pengambilan tindakan korektif. Penetapan standar menetapkan kriteria pengukuran yang akan digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil standar, seperti standar fisik, standar moneter, dan lain-lain. Pengukuran kinerja mengecek apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ada. Pengambilan tindakan korektif, alternatif tindakan yang diambil jika hasil yang didapatkan tidak sesuai standar yang ada. 2. Pentingnya pengendalian. Setelah mengetahui proses-proses pengendalian dalam manajemen, maka kita bisa mengetahui pentingnya pengendalian dalam manajemen, yaitu 1. Membantu mencapai tujuan organisasi. 2. Menilai standar akurasi. 3. Mengefisiensi penggunaan sumber daya. 4. Meningkatkan motivasi karyawan. 5. Menjamin tidak adanya karyawan. 6. Menyelaraskan koordinasi antar departemen. Perencanaan atau pengendalian dan alat bantu pengendalian manajemen. Ada banyak teknik yang dapat membantu manajer agar pelaksanaan pengendalian menjadi lebih efektif. 2 teknik yang paling terkenal yaitu Management by Expectation dan Management Information System. Management by Expectation atau MBE memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengendalian yang paling kritis dan mempersilakan para karyawan atau tingkat manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Hal ini dapat dipraktikkan oleh manajer-manajer penjual, produksi, keuangan, personalia, pembelian, pengendalian mutu, dan bidang-bidang fungsional lainnya. Bahkan, manajer-manajer lini pertama dapat mempergunakan prinsip ini dalam pengendalian harian mereka. Pengendalian yang ditujukan pada terjadinya kekurangan ini murah, tetapi penyimpangan baru dapat diketahui setelah kegiatan terlaksana. Biasanya, pengendalian ini dipergunakan untuk operasi-operasi organisasi yang bersifat otomatis dan rutin. Management Information System atau MIS. Sistem informasi manajemen atau Management Information System memainkan peran penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perencanaan dan pengendalian dengan efektif. MIS dapat didefinisikan sebagai suatu metode formal penggandaan dan penyediaan
bagi manajemen. Informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dilaksanakan secara efektif. MIS adalah sistem penggandaan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang direncanakan agar keputusan-keputusan manajemen yang efektif dapat dibuat. Sistem menyediakan informasi waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, serta kejadian-kejadian di dalam dan di luar organisasi. D. Karakteristik pengendalian efektif. Karakteristik pengendalian efektif adalah sebagai berikut. Pertama, akurat. Kedua, tepat waktu. Ketiga, objektif dan menyeluruh. Keempat, terpusat pada titik-titik controlling yang strategik. Kelima, realistik secara ekonomis. Keenam, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Ketujuh, fleksibel. Kedelapan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Kesembilan, realistis secara organisasional. Kesepuluh, diterima para anggota organisasi. Metode dan jenis pengendalian, kuantitatif dan kualitatif. Metode pengendalian, Stoner, James, A.F. dan Wengel, Charles 1988 mengelompokkan jenis-jenis metode pengendalian dalam 4 jenis di bawah ini. Pertama, pengendalian pratindakan, pre-action control. Suatu tindakan bisa diambil bila sumber daya manusia, bahan, dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah, dan mutu yang tepat. 2. Pengendalian kemudi, steering controls, atau pengawasan umpan maju, feed forward controls. Metode ini digunakan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Bila Kiyada melihat adanya penyimpangan, maka memungkinkan dilakukannya koreksi meskipun kegiatan belum selesai dilaksanakan. Pengendalian ini akan mewakili tingkat efektivitas yang tinggi jika Kiyada dapat memperoleh informasi yang akurat pada waktu yang tepat. 3. Pengendalian secara screening atau pengendalian ya atau tidak. Turning or yes, no controls. Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda. Dan metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. 4. Pengendalian purna karya, post action controls. Metode pengendalian ini digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaan ditetapkan. 2. Jenis-jenis pengendalian. Jenis pengendalian terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Pengendalian pencegahan atau preventive control. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Pengendalian pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atau personal melaksanakan perannya. Contoh pengendalian pencegahan meliputi kejujuran, personal kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas, dan pengendalian ganda. Sebagaimana peribahasa mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Demikian pula dengan pengendalian. Pengendalian pencegahan jauh lebih murah biayanya daripada pengendalian pendeteksian atau korektif. Ketika dirancang ke dalam sistem, pengendalian pencegahan memperkirakan kesalahan yang mungkin terjadi sehingga mengurangi biaya perbaikannya. Namun demikian,
pengendalian pencegahan tidak dapat menjamin tidak terjadinya kesalahan atau kecurangan sehingga masih dibutuhkannya pengendalian lain untuk melengkapinya. 2. Pengendalian deteksi atau detektif control. Sesuai namanya, pengendalian deteksi dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Rekonsiliasi bank atas percocokan saldo pada buku bank dengan saldo kas buku organisasi merupakan kunci pengendalian deteksi atas saldo kas. Pengendalian biasanya lebih mahal biayanya daripada pengendalian pencegahan, namun tetap dibutuhkan dengan alasan. Pertama, pengendalian deteksi dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Kedua, beberapa kesalahan tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi. Ketika kesalahan tersebut terjadi, pengendalian deteksi meliputi review dan perbandingan seperti catatan kinerja dengan pengecekan independen atas kinerja, rekonsiliasi bank, konfirmasi saldo bank, cash of name, perhitungan fisik persediaan, konfirmasi piutang atau utang, dan sebagainya. 3. Pengendalian koreksi atau corrective control. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. 4. Pengendalian pengarahan atau directive control. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Contoh atas pengawasan ini adalah kegiatan supervisi yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja. 5. Pengendalian kompensatif atau compensating control. Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabainya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan fungsi. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyajian presentasi, maka kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.